Lebih parah lagi, ya, kelancaran mereka di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tafsir mereka terhadap Al-Quran sangat ngawur, di luar dari tafsir para ulama. Ayat-ayat yang diturunkan kepada orang-orang kafir dan munafik mereka letakkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh tafsir mereka yang sangat ngawur, misalnya mereka mengatakan tabbat yada Abi Lahab, celaka dua tangan Abu Lahab. Mereka tafsirkan dua tangan yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, di antara tafsir mereka juga misalnya tatkala Allah berfirman menceritakan ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Mereka katakan baqarah adalah Aisyah. Bukankah ini penafsiran yang sangat ngawur? Apa hubungannya Nabi Musa alaihissalam dengan Aisyah? Kapan Nabi Musa, kapan Aisyah? Mereka menafsirkan yu'minuna bil jibti wa tawhud. Al-jib Abu Bakar atau Hud adalah Umar. Dan banyak sekali penafsiran yang ngawur. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu bagaimana sikap orang-orang Syiah terhadap sunnah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syiah mengaku bahwa mereka juga berhujjah dengan sunnah. Ya, mereka juga berhujjah dengan sunnah. Namun, tahukah Anda bahwa yang dimaksud sunnah oleh mereka adalah sunnatul maksum? Sunnah di sini bukan hanya sunnah Nabi SAW saja. Sunnatul maksum, sunnahnya al-maksum. Maksum di sini maksudnya siapa? Orang yang maksum terjaga dari dosa. Maksum menurut mereka adalah imam-imam mereka yang berjumlah 12. Insya Allah nanti akan kita sebutkan nama-namanya, dimulai dari Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan seterusnya. Jadi sunnah menurut mereka adalah sunnah maksum, yaitu para imam mereka yang berjumlah 12 selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, kedudukan ucapan imam mereka yang 12 tersebut selevel, setingkat dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perhatikan ucapan orang-orang Syiah. Disebutkan dalam kitab Sarhul Jami', ya, juz 2 halaman 272. Inna kulla hadisi kulli wahidin minal a'immah adh-dhahirina qaulullahi azza wa jalla. Sesungguhnya semua hadis yang diucapkan oleh para tokoh imam-imam kita, yaitu imam-imam mereka, imam-imam Syiah, itu pada hakikatnya adalah ucapan Allah. Wa ikhtilafa fi aqwalihim, dan tidak ada perselisihan dalam ucapan mereka. Kama la ikhtilafa fi qaulihi ta'ala, sebagaimana tidak ada perselisihan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menjadikan ucapan-ucapan tokoh mereka itu setingkat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan mereka mengatakan, yajuzu man asami ahadisan an Abi Abdillah, boleh bagi siapa yang mendengar hadis dari Abu Abdillah, salah seorang tokoh Syiah, an yarwiyahu, untuk meriwayatkan an abihi aw an jaddihi, meriwayatkan dari bapaknya atau dari kakeknya. Bal yajuzu an yaqul, boleh bahkan mengatakan qala Allah taala, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan tokoh mereka boleh kamu bilang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lebih ngeri lagi, maksud mereka maksum di sini, ya, imam 12 mereka ini mencakup masa walaupun masih kecil, karena mereka terjaga dari dosa, gak pernah berbuat dosa sedikit pun. Sejak mereka lahir sampai mereka mati, sengaja atau gak sengaja mereka gak pernah berbuat dosa. Ya, kalau sudah seperti ini sama aja dengan menuhankan, kan gitu. Baik. Dan ini disebutkan dalam kitab apa ini Imamiyah Al-Mudhafar halaman 66. Ya, bahwasanya para imam mereka itu adalah maksum, gak pernah salah sejak lahir sampai mati. Baik. Oleh karenanya, ayo lewat, karena dan mereka ya menolak, ya, karena sunnah mereka adalah maksudnya adalah sunnah maksum.
maka mereka menolak hadis yang bersumber dari selain dari maksud dari imam-imam mereka, maka tertolak. Perhatikan ucapan Al-Kashif Al-Kitab, ya, dalam kitab Ushul Syiah halaman 79, dia mengatakan la yaktabiruna minas sunnah illa ma sahhalahu min tariqi ahli bait. Orang-orang Syiah tidak menganggap sebuah sunnah kecuali yang lewat jalur ahli bait. Amma ma yarwihi mislu Abi Hurairah wa Samurah bin Jundub falaysa lahu indal inaniyyati bid'ah ba'una. Adapun hadis yang diriwayatkan dari lewat Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, maka ini menurut orang-orang Syiah tidak ada harganya, ya, walaupun sebesarnya. Tidak ada harganya sama sekali. Oleh karena mereka menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari, Muslim, semuanya tidak ada harganya. Apalagi riwayat dari Abu Hurairah. Mereka sangat benci sekali dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah seorang tokoh Syiah, Abu Hurairah, pernah menulis sebuah kitab Abu Hurairah. Dalam kitab tersebut beliau menolak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan mengatakan, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat lancar kepada Abu Hurairah, mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah pendusta, memfitnah dan sebagainya, membuat-buat hadis dan sebagainya. Ya, dan ini ma'asyiral muslimin mengungkapkan kepada kita kedengkian para Syiah terhadap para sahabat Nabi SAW. Insya Allah nanti akan kita bahas juga, ya, terutama kepada Abu Hurairah. Padahal Abu Hatim Ar-Razi pernah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu ziddiq." Kalau kamu melihat ada orang mencela satu saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang ziddiq, munafik. Ya, lihat Al-Qur'an indaha haq wa sunnah indana haq, karena Al-Qur'an itu menurut kami adalah hak, benar, dan Al-Qur'an itu juga benar. Ya, dan Al-Quran dan Sunnah itu lewat siapa? Lewat para sahabat. Kalau para sahabat itu sudah dicela, sudah dihina, ya, maka pada hakikatnya Al-Quran dan Sunnah pun, ya, masalah. Oleh karena kenapa mereka begitu benci kepada Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah sudah dicela, hadis-hadis yang beliau riwayatkan pun apa? Tertolak semuanya, walaupun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ini ayo ikhwah, ya, kesesatan dan kebobrokan akidah Syiah. Dan mereka juga mengatakan, seperti dalam kitab Ushul Kafi Al-Qulayn, ya, kitab pedoman mereka ini, halaman juz 1 halaman 399, mereka mengatakan kullu ma lam yakhruj min indil a'immah fa huwa batil. Semua hadis yang tidak lewat dari para imam, maka itu adalah hadis yang batil. Jadi hadis yang sah, hadis yang itu adalah kalau lewat dari jalur mereka. Selain dari jalur mereka, selain dari jalur para imam, maka tertolak. Ya, inilah keyakinan orang-orang Syiah tentang masalah sunnah, ya, tentang masalah hadis. Baik. Yang ketiga, yaitu bagaimana orang-orang Syiah terhadap al-ijma'. Ya, terhadap al-ijma'. Keyakinan mereka tentang masalah ijma' sama, ya, seperti keyakinan mereka terhadap sunnah. Jadi ijma' yang mu'tabar di kalangan mereka, ijma' yang dianggap itu kalau ijma' yang lewat dari para imam. Ibnu Mutahhir Al-Kulli, salah seorang tokoh Syiah yang dibantah oleh Syekh Islam Taimiyah, pernah mengatakan, ya, dalam kitabnya Tahdhibul Ushul ila Ilmi Ushul, sebagaimana dalam kitab Tahdhibul Ushul ila Ilmi Ushul, dia mengatakan al-ijma'u innama huwa hujjatun indana listimanihi ala qaulil ma'sum. Ijma' itu hujjah bagi kami kalau itu adalah ucapan maksum. Ini para imam mereka. Fa kullu jama'atin kathurat aw qalla kana qaulul imami fi jumlati aqwaliha fa ijma'uha hujjatun li ajli la li ajli ijma'. Maka semua jamaah baik sedikit atau banyak yang di sana ada ucapan para imam kita, maka itu adalah hujjah karena
adanya imam kita bukan karena ijma. Ya, dan ini juga termasuk apa? Penyimpangan. Karena ijma bagi Ahlussunnah wal Jamaah, bagi kaum muslimin, ya, adalah kesepakatan para ulama setelah Nabi Muhammad SAW, bukan terbatas kepada apa? Tokoh-tokoh Syiah. Ya, bagi siapa yang membatasi seperti ini, maka ini adalah pembatasan yang tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadhalahum, wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak memudaratkan mereka orang yang mencela mereka. Artinya terus, ya, para ulama, ya, tidak terbatas kepada imam-imam mereka saja. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal ardha yarithuha ibadiyas salihun." Kami telah menetapkan di dalam Zabur bahwasanya bumi ini akan diwariskan oleh hamba yang saleh. Di para hamba yang saleh, mereka lah para iman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Sajdah, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami telah menjadikan para imam yang mengambil petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Adanya ada berapa? Sudah. Kita dengarkan ada di soal kasar. Soal langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Baik, kita lanjutkan. Di antara pokok kesesatan ajaran Syiah adalah dalam masalah tauhid.
Tauhid ayolah merupakan masalah yang sangat penting. Karena tauhid Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Dan karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, dan kami telah mengutus pada setiap umat ini seorang rasul untuk menyerukan ubudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut. Ya, karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya termasuk Al-Qur'an. Karena tauhidnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad dan sebagainya. Dan berdasarkan penelitian para ulama bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan pembagian ini adalah pembagian yang ilmiah berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan pembagian yang bid'ah. Ya, banyak sekali ayat-ayat dan hadis Nabi SAW yang menyebutkan pembagian ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuka ayat Al-Quran, ya, membuka surat Al-Quran dengan pembagian tauhid, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ini tauhidul asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah tauhid tauhid uluhiyah. Dan Allah menutup Al-Qur'an dengan surat yang berisi pembagian tauhid, yaitu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, ini tauhid rububiyah. Malikin nas, ini adalah tauhid al-asma wa sifat, karena Malik termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas, ini adalah tauhid uluhiyah. Jadi Allah SWT membuka Al-Quran dengan tauhid dan menutup Al-Quran dengan tauhid sebagai isyarat bahwa semua Al-Quran isinya adalah tauhid, dan sebagai isyarat bahwa sebagaimana kita memulai hidup kita dengan tauhid, maka hendaknya kita mati di atas tauhid, mengakhiri hidup kita di atas tauhid. Baik, karena pentingnya masalah tauhid ini, ayo ikhwah, para ulama dan para rasul mereka menjelaskan dengan panjang lebar. Namun orang-orang Syiah, bagaimana mereka bersikap dengan tauhid ini? Apakah mereka mengikuti para rasul atau tidak? Kita lihat yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Ya, salatnya, puasanya, doanya, menyembelihnya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya kami minta pertolongan. Namun orang-orang Syiah mereka melakukan penyimpangan dalam masalah tauhid uluhiyah. Ya, di antara keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah diibadahi, ya, tidaklah diibadahi kecuali karena imam-imam mereka. Seandainya bukan karena imam-imam mereka, Allah tidak diibadahi. Mereka mengatakan seperti dalam kitab Ushulul Kafi, kitab andalan mereka, juz 1 halaman 144. Ya, wa bina yanzilu ghaisus sama, karena kitalah hujan dari langit turun. Wa yambutu ashabul ard, dan karena kita tumbuhan-tumbuhan itu tumbuh. Wa bi ibadatina ubidallah, karena ibadah kita lah Allah disembah. Walau lana nahnu ma ubidallah, dan seandainya bukan karena kita, Allah tidak disembah, Allah tidak diibadahi. Ya. Bahkan mereka meyakini bahwa pokok diterimanya amal suatu ibadah seorang hamba itu adalah meyakini imam-imam mereka. Kalau kita syarat diterimanya amal ikhlas, mutaba'ah. Kalau mereka enggak, syarat diterimanya amal itu yaitu meyakini, mengimani ya keimaman para imam mereka. Disebutkan dalam kitab Ushulul Kafi juga, kitab andalan mereka, juz 1 halaman 437. Dia mengatakan, Inna Allah azza wa jalla nasaba aliyan halaman bainahu wa baina khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai tanda antara Allah dan antara hambanya. Faman arafahu kana mu'minan, barang siapa yang mengenalnya maka dia mukmin, iman. Wa man ankarahu kana kafira, barang siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Wa man jahilahu kana dhalal,
barang siapa yang jahil terhadapnya maka dia adalah sesat. Wa man nasaba ma'ahu syai'an kana musyrikan. Barang siapa yang menjadikan imam selain Ali maka dia adalah orang yang syirik. Wa man jaa'a bi wilayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengakui wilayahnya Ali bin Abi Thalib maka dia masuk surga. Oleh karenanya ayo ikhwah, tidak aneh kalau orang-orang Syiah banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Di antaranya mereka adalah para pengagum kuburan. Bahkan yang lebih mengerikan, mereka mengagungkan ngalam berkah kepada kuburan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maka mereka merayakan besar-besaran, festival besar-besaran, ya, mengagungkan kuburan Abu Lu'lu'ah al-Majusi karena kata mereka dia telah berjasa besar, telah membunuh tauhid umat ini. Ya, naudzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan, dari penyimpangan dan kedustaan seperti pemikiran-pemikiran mereka. Oleh karenanya ayyuhal mereka menganggap bahwa ya mendatangi kuburan-kuburan imam mereka itu lebih afdal daripada naik haji. Ya, daripada naik haji. Mereka meriwayatkan seperti dalam kitab Wasail Syiah, man zara qabral Husain, siapa yang menziarahi kuburan Husain, kutiba lahu sab'ina hijjah min hijjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi amriha. Siapa yang menziarahi kuburan Husain maka dia mendapatkan 70 haji, ya, seperti hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Baik. Bahkan mereka menilai bahwa tanah kuburannya Husain ini memiliki barokah, ya, memiliki barokah dan lebih utama daripada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak ucapan Al-Khomeini dalam kitabnya Takrirul Wasilah, ya, juz 2 halaman 164. Khomeini mengatakan kepada Syiah, wala yulhaqu bihi tinun ghairu qabri. Tidak ada tanah yang melebihi tanahnya kuburan Husain. Hatta kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sekalipun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahkan mereka juga melakukan penyimpangan dalam masalah tawassul dan kesyirikan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Khomeini juga dalam kitabnya Kashful Asrar halaman 30. Dia mengatakan, inna syirka huwa talabul haja ma'a ghairillah ma'al intiqam bi anna hadzal ghaira huwa ilahu rabbun. Yang namanya syirik itu kalau kita minta kebutuhan selain Allah Subhanahu wa taala dibarengi keyakinan kita bahwasanya selain Allah ini adalah Tuhan. Ya, wa amma idza talabal haja minal ghairi min ghairi hadzal intiqam fa laysa bisyirkin. Tapi kalau kita minta tanpa ada keyakinan bahwa dia adalah Tuhan, maka ini bukan syirik. Wala farqa fi hadzal ma'na bainal hayy wal mayyit. Tidak ada perbedaan antara yang hidup atau yang sudah mati. Wa lihada, oleh karenanya, law talaba ahadun hajatahu minal hajari wal madar la yakunu syirkan. Oleh karenanya kalau ada seorang yang meminta kebutuhan kepada batu atau tanah, maka ini tidak dinamakan apa? Syirik. Ya kan? Orang menyembah kuburan, yang penting pokoknya jangan diyakini itu adalah apa? Tuhan. Itu bukan syirik katanya. Padahal inilah kesyirikan. Inilah kesyirikan. Bukankah orang-orang jahiliyah dahulu mengakui bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka beribadah kepada Lata, Uzza, bukan berarti kemudian mereka mengakui Lata, Uzza itu adalah pencipta atau Tuhan, tidak. Ya, tidak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Inilah kesyirikan. Ya, tapi menurut Al-Khomeini ini bukan apa? Kesyirikan. Ya, ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ucapan mereka. Baik, dalam tauhid rububiyah, yaitu tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah mengatur alam, menciptakan, mematikan, memberi rezeki dan sebagainya. Orang Syiah pun melakukan penyimpangan dalam masalah tauhid rububiyah. Mereka meriwayatkan,
Seperti dalam kitab Sahih Ziyadah Al-Jami' Al-Kabirah oleh Al-Khawaidi, juz 1 halaman 70, mereka meriwayatkan menisbatkan kepada Ali, dan tidak mungkin ini dari Ali bin Abi Thalib. Cuma mereka meriwayatkan dari Ali. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana far'un min furu'ir rububiyah." Saya adalah cabang dari cabang-cabang rububiyah. Ini bisa mengatur, bisa menghidupkan dan mematikan. Oleh karenanya, orang-orang Syiah juga membuat kedustaan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah menghidupkan seorang pemuda. Katanya Ali bin Abi Thalib pernah menghidupkan seorang pemuda yang mati dihidupkan sama Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib menggerakkan kakinya ke kuburannya, dia bangkit dari kuburannya. Ya. Ini disebutkan dalam Ushulul Kafi. Ya, kita pedomannya orang-orang Syiah. Akhirnya pemuda tersebut keluar dari apa? Kuburannya. Ya. Hidup lagi, bukan genderuwo, ya, tapi hidup lagi. Allah. Dan ini nilai penyimpangan dalam masalah rububiyah. Karena tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mati. Sebagaimana ini diakui oleh semua orang. Bahkan orang-orang kafir pun sebenarnya mengakui hal ini. Ya. Baik, dalam masalah tauhid asma wa sifat, tauhid asma wa sifat yaitu menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis tanpa merubah maknanya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang Syiah pun memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam masalah tauhidul asma wa sifat. Di antaranya mereka adalah mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, tokoh mereka Hisam bin Hakam pernah mengatakan, ya, sebagaimana dalam tafsir Al-Qur'an halaman 41 dan juga di dalam Ushulul Kafi juz 1 halaman 103, bahwasanya Hisam bin Hakam mengatakan, "Inna Allaha jismun." Allah Subhanahu wa taala memiliki bentuk. Duhatin wa nihayah, yang memiliki bentuk. Tawilun aridun anid, panjang dan lebar. Wa anna turahu misla ardi, panjangnya Allah seperti lebarnya. Wa anna Allaha sab'at ashbar, benda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu 7 hasta. Ya, ini kan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, mujassim. Dan akidah kita, akidah kaum muslimin mengingkari hal ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Akal kita tidak nyampe. Oleh karena dalam masalah asma wa sifat, kita tidak boleh berbicara kecuali berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga orang-orang Syiah, mereka mengingkari ru'yatul mu'minin rabbahum yaumil qiyamah. Akidah bahwasanya kaum mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Ya, mereka meriwayatkan bahwasanya Ja'far As-Shadiq pernah ditanya, apakah Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat besok pada hari kiamat? Dia mengatakan, subhanallah, anda dikabulullah kabirah. Tak mungkin, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari itu. Innal absara la tudrik. Ya, sesungguhnya mata itu tidak dapat melihat kecuali apa yang punya warna dan kaifiyah. Wallahu khaliqul anwar wal kaifiyah. Sedangkan Allah SWT yang menciptakan alam warna. Jadi tidak mungkin dilihat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga mengingkari akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Padahal hadis-hadis tentang masalah itu adalah derajatnya apa? Mutawatir, sahih dan riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Al-Imam Ad-Darqutni memiliki sebuah kitab khusus, kitab Nuzul, kitab tentang turunnya Allah SWT ke langit dunia. Ya, hadis-hadis tentang masalah itu banyak sekali. Tapi orang-orang Syiah, ya, mereka mengingkari hal itu.